Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Herini Salfadila. Di video kali ini kita akan membahas tentang sekularisme dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Nah, topik ini penting banget ya teman-teman, karena ini menyangkut hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, langsung kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya sekularisme itu? Secara sederhana, ini adalah paham yang memisahkan urusan agama dan urusan negara, di mana negara yang menganut sistem ini, hukum dan kebijakannya itu dibuat tanpa campur tangan ajaran agama nih. Tapi kalau kita lihat dari sisi Indonesia, keadaannya agak berbeda nih, karena Indonesia itu bisa dibilang sepenuhnya sekuler, tapi juga nggak sepenuhnya religius, gitu ya. Untuk contoh nyatanya, kita bisa lihat nih di dunia pendidikan. Di sekolah-sekolah Indonesia, pelajaran agama itu diajarkan sebagai bagian dari kurikulum gitu. Yang artinya, pendidikan di sini itu bukan hanya berfokus ke pelajaran umum seperti matematika atau sains, tapi juga mempelajari tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa negara kita tuh tetap menganggap pentingnya peran agama dalam membentuk karakter generasi muda. Nah, agama juga jadi bagian yang penting nih dari kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena banyak banget tradisi dan kebiasaan yang berakar dari nilai-nilai agama nih teman-teman. Misalnya, kegiatan buka puasa bersama saat Ramadan, perayaan Natal, sampai upacara adat keagamaan di berbagai daerah. Jadi, kehidupan sehari-hari masyarakat kita tuh nggak lepas begitu saja dari unsur-unsur keagamaan. Kita juga bisa lihat nih bahwa hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi, semuanya itu diakui sebagai hari libur nasional. Jadi, hal ini tuh jelas berbeda dengan prinsip sekularisme murni yang biasanya memisahkan total urusan agama dari negara. Gak cuman itu teman-teman, hukum di Indonesia juga masih banyak loh yang terpengaruh oleh nilai-nilai agama. Contohnya adalah tentang aturan pernikahan dan warisan. Di Indonesia, pernikahan yang sah itu hanya dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Jadi, sistem hukumnya itu masih mengacu pada ajaran-ajaran agama, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dalam keluarga dan kehidupan pribadi. Nah, yang terakhir nih teman-teman, pendidikan agama di Indonesia itu juga tetap diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi loh. Jadi banyak nih universitas di Indonesia yang punya fakultas atau program studi keagamaan. Contohnya seperti pendidikan agama Islam nih, yang artinya agama itu tetap dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang layak untuk dipelajari secara akademik. Gimana nih teman-teman? Sampai penjelasan aku ini gimana nih? Udah paham belum tentang sekularisme di Indonesia? Jadi gimana nih? Menurut kalian Indonesia itu negara yang sekularisme atau bukan ya? Kesimpulannya, Indonesia itu berada di jalur tengah nih teman-teman, menghargai peran agama tanpa menjadikannya satu-satunya dasar negara. Semoga penjelasan aku ini bisa menambah pemahaman teman-teman dan juga ilmu teman-teman ya tentang agama dan negara di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.